Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelda Prahesti, kelas 11 IPA 7, SMA Negeri 1 Cikampek, dan ini presentasi saya mengenai termokimia. Sebenarnya, apa itu termokimia? Dan apa saja ya materi yang terdapat di termokimia? Yuk kita simak videonya. Termokimia adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi-reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Lalu, pada termokimia ini terdapat beberapa poin yang mendukung terbangunnya sebuah termokimia. Yuk, kita simak. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, contoh energi ini dalam kehidupan kita sangat banyak sekali. Contohnya, energi kalor atau panas, kemudian energi kinetik, energi potensial, dan masih banyak lagi. Lalu, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari, energi ini bisa kita contohkan pada kendaraan. Kendaraan ini bergerak karena adanya perubahan energi yang diperoleh dari reaksi kimia yang berasal dari bahan bakar. Lalu, apakah energi ini dapat habis? Energi dapat habis atau tidak dapat dijawab oleh hukum kekekalan energi yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, sedangkan bentuk lain dari hukum kekekalan energi ini adalah hukum satu termodinamika yang berbunyi jumlah total energi di alam semesta ini adalah konstan atau tetap. Lalu, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya untuk hukum satu termodinamika? Baik, untuk contoh pengaplikasian hukum satu termodinamika adalah kendaraan tadi, yang dimana kendaraan ini merupakan energi kimia yang diubah menjadi energi kinetik, sehingga kendaraan bisa bergerak. Selanjutnya ada sistem dan lingkungan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita berangkat ke sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, pada termokimia ini, sistem dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, ada sistem terbuka. Sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya transfer energi atau transfer materi baik dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Contohnya, saat Andi menaruh air panas di dalam gelas terbuka, maka lama-kelamaan air panas itu akan berubah suhunya menjadi dingin dan bisa saja karena atasnya tidak ditutup, maka ada lalat yang masuk. Selanjutnya adalah sistem tertutup. Pada sistem tertutup ini memungkinkan terjadinya transfer energi, namun tidak memungkinkan adanya transfer energi, baik dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Contohnya, saat Andi menaruh air panas di dalam gelas tertutup, maka lama-kelamaan air itu akan berubah suhunya menjadi dingin. Sedangkan tidak memungkinkan adanya materi yang masuk karena atas permukaan dari gelas tersebut telah ditutup. Dan sistem yang terakhir adalah sistem terisolasi. Pada sistem terisolasi ini tidak memungkinkan adanya perubahan energi maupun perubahan materi dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Contohnya adalah termos. Namun pada hakikatnya tetap saja tidak ada sistem yang benar-benar terisolasi.
Selanjutnya kita beralih ke lingkungan yuk. Lingkungan adalah segala sesuatu selain sistem yang dapat mempengaruhi sistem dan membatasi sistem. Selanjutnya, pada materi termokimia ini juga terdapat materi mengenai kerja dan kalor. Nah, pada kerja dan kalor ini terdapat energi dalam loh teman-teman. Lalu, apa sih energi dalam? Energi dalam adalah energi yang tersimpan dalam suatu sistem. Nah, energi dalam ini merupakan fungsi keadaan, sehingga perhitungannya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir energi tersebut. Maka dari itu, rumus dari energi dalam adalah delta E sama dengan E2 dikurangi E1, yang dimana delta E ini merupakan perubahan energi dan E2 merupakan keadaan akhir dan E1 merupakan keadaan awal. Lalu, apa sih hubungan kerja, kalor, dan energi dalam? Nah, untuk hubungannya terdapat pada sebuah rumus, yaitu delta E sama dengan Q plus W, yang dimana Q ini merupakan kalor dan W itu merupakan kerja. Untuk poin selanjutnya, pada termokimia ada perubahan entalpi. Sebelum kita berangkat ke perubahan entalpi, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu entalpi. Entalpi ini biasa dilambangkan dengan huruf H, yaitu heat of content. Entalpi ini sendiri adalah energi yang menyertai suatu reaksi. Entalpi merupakan fungsi keadaan kerja, sehingga tidak dapat diukur, melainkan dapat diketahui besar perubahannya. Entalpi ini sendiri bergantung kepada energi dalam atau E, tekanan atau P, dan volume atau V. Sedangkan bagaimana rumus dari entalpi? Rumus dari entalpi adalah H sama dengan E ditambah P dikali V, di mana H merupakan entalpi, E merupakan energi dalam, P merupakan tekanan, dan V merupakan volume. Perlu kita ingat ya teman-teman, bahwa yang kita hitung bukanlah besar dari entalpi tersebut, melainkan besar dari perubahan entalpi yang terjadi pada suatu reaksi. Nah, jika seperti itu, rumusnya berubah menjadi delta H sama dengan delta E ditambah delta dalam kurung P dikali V. Lalu, bagaimana ya perubahan entalpi yang terjadi pada tekanan tetap? Apakah rumusnya akan sama? Mari kita lanjutkan. Untuk perubahan entalpi yang terjadi pada tekanan tetap, maka rumusnya menjadi delta H sama dengan Q. Materi selanjutnya adalah mengenai reaksi apa saja yang terjadi pada termokimia. Nah, pada termokimia ini terdapat dua macam reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita bahas satu persatu yuk. Pertama, ada reaksi eksoterm. Sebelum kita berangkat ke pengertian, saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu reaksi eksoterm? Contohnya adalah saat kita berkemah, tentu pada malam hari kita akan membuat api unggun, bukan? Lalu saat kita duduk di sekeliling api unggun tersebut, tiba-tiba suhu tubuh kita lebih panas dari suhu tubuh kita sebelumnya. Lalu sebenarnya apa itu reaksi eksoterm? Yuk kita simak. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, atau dengan kata lain membebaskan energi panas. Pada reaksi eksoterm ini, perubahan entalpi akan menurun dan suhu akan naik, sehingga H akhir akan kurang dari H awal, dan reaksi eksoterm ini akan bernilai negatif.
Contohnya, reaksi antara magnesium dengan asam klorida. Awal mula asam klorida ini saat dimasukkan ke dalam tabung reaksi suhunya adalah 29 derajat Celcius. Setelah magnesium ini kita masukkan ke dalam tabung reaksinya yang berisi asam klorida, seketika suhu ini meningkat menjadi 39 derajat Celcius dan tabung reaksi pun menjadi hangat. Reaksi yang kedua adalah reaksi endoterm. Sebelum kita berangkat ke pengertian, kita lihat ilustrasi terlebih dahulu yuk. Saat kita memasak telur ke dalam panci yang berisi air, maka lama-kelamaan telur tersebut akan panas, bukan? Nah, ini disebut reaksi endoterm loh teman-teman. Lalu, apa sih reaksi endoterm itu? Yuk kita simak. Reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau dengan kata lain menyerap kalor. Sehingga perubahan entalpinya akan naik dan suhu akan berkurang. Maka dari sinilah tercipta entalpi akhir akan lebih besar dari entalpi awal. Maka reaksi endoterm ini bernilai positif. Contohnya adalah reaksi pelarutan urea. Nah, pada pelarutan urea ini, awal mulanya terdapat larutan Aquades dalam tabung reaksi. Setelah ureanya kita satukan ke dalam larutan itu, suhu awalnya yang 28 derajat Celcius berubah menjadi 23 derajat Celcius. Dan reaksi ini ditandai dengan tabung reaksi yang semakin dingin. Pada termokimia juga terdapat persamaan termokimia loh teman-teman. Lalu seperti apa ya contoh persamaan termokimia pada pembentukan 1 mol air? Dan bagaimana jika 2 mol air? Yuk kita simak. Contohnya berikut ini. Pada pembentukan 1 mol air dari 1 mol gas hidrogen dan setengah mol gas oksigen pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer akan melepaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Lalu bagaimana ya dengan perubahan entalpi atau persamaan kimia pada pembentukan 2 mol air? Yuk kita simak. Tidak berbeda jauh dengan pembentukan 1 mol air. Hanya pada pembentukan 2 mol air, koefisiennya kita kalikan dengan 2. Pada pembentukan 2 mol air, dari 2 mol gas hidrogen dan 1 mol gas oksigen pada suhu 298 Kelvin, tekanan 1 atmosfer akan melepaskan kalor sebesar 571,0 kJ. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya saat kita menuliskan persamaan termokimia, saat 1 mol kita kalikan 2, maka semuanya harus dikalikan 2. Begitupun dengan entalpinya. Nah, teman-teman, setelah kita membahas banyak sekali jurni yang terdapat di termokimia, sekarang kita pergi ke jenis-jenis dari perubahan entalpi yuk. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Lalu, apa sih delta HF0 itu? Yuk kita simak. Perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0 adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa pada keadaan standar, yaitu dalam suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius serta pada tekanan 1 atmosfer.
Contohnya adalah pembentukan atau persamaan termokimia pada pembentukan etanol cair. Seperti ini. Nah, teman-teman, ada yang spesial loh dari delta HF0 ini, yaitu untuk unsur bebas seperti natrium, magnesium, dan aluminium. Kemudian molekul unsur yaitu gas hidrogen, gas nitrogen, perubahan entalpi standarnya sebesar 0. Jenis perubahan entalpi yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0. Lalu, apa sih delta HD0 itu? Perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0 adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepas pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, delta HD0 ini merupakan kebalikan dari delta HF0. Perubahan entalpi yang terakhir adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Delta HC0 ini adalah besarnya kalor yang dilepaskan pada reaksi pembakaran 1 mol unsur atau senyawa secara sempurna dalam keadaan standar. Nah, ciri-ciri dari delta HC0 ini adalah reaksi pembakarannya berupa reaksi eksoterm atau melepas kalor. Kemudian, reaksi pembakaran melibatkan oksigen atau O2. Dan yang terakhir, pembakaran sempurna senyawa yang mengandung karbon menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Contoh dari entalpi pembakaran standar atau delta HC0 adalah 1. Pada reaksi pembakaran sempurna, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan air. Sedangkan pada reaksi pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida yang berbahaya atau CO dan air atau H2O. Pertama, menggunakan kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau panas yang terlibat dalam suatu reaksi. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T, atau Q sama dengan C besar dikali delta T ya teman-teman. Dan untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Hukum Hess menyatakan bahwa jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Data energi ikatan atau disosiasi adalah energi yang diperlukan untuk memutus 1 mol ikatan molekul gas menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas. Rumus dari energi ikatan ini adalah delta H reaksi atau perubahan entalpi reaksi sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurangi sigma energi ikatan produk. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir video dari termokimia ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Kemudian, tidak ada gading yang tidak retak. Maka dari itu, tidak ada pula manusia tidak melakukan kesalahan. Maka saya mohon maaf bila dalam penyampaiannya banyak salah. Terima kasih atas segala perhatian. Semangat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti. Sebelum mengakhiri videonya, yuk kita lihat bagaimana mind map yang saya buat pada materi termokimia. Terima kasih.